Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil final project dari mata kuliah pemodelan data dengan judul analisis hubungan indeks pembangunan manusia terhadap 3 indikator kesejahteraan sosial. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yakni ada Rangga Dwi, Areta Lutfi, Slavia Sergi, dan juga Wulan Ayu. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, latar belakang. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia melalui 3 aspek. Peningkatan IPM ini diharapkan menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan atau rasio Gini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan IPM terhadap 3 indikator kesejahteraan sosial guna memahami seberapa besar pembangunan manusia berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah pada siang hari ini adalah bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia selama 4 tahun terakhir, bagaimana perkembangan 3 indikator kesejahteraan sosial selama 4 tahun terakhir, dan bagaimana hubungan indeks pembangunan manusia terhadap 3 indikator kesejahteraan sosial. Bab 2, metodologi. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam analisis hubungan IPM dan indikator kesejahteraan sosial menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari sumber resmi seperti BPS, data diperoleh melalui publikasi tahunan, tabel statistik, dan laporan indikator sosial ekonomi yang telah dihimpun dan diverifikasi oleh lembaga terkait. Variabel data. Digunakan 6 variabel data yang terdiri dari 3 variabel data sebagai indikator utama IPM, 3 variabel data sebagai indikator kesejahteraan sosial. Kemudian dilanjutkan dengan indikator utama indeks pembangunan manusia atau IPM yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, dan juga pendapatan per kapita. 3 indikator kesejahteraan sosial meliputi tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan juga rasio Gini. Berikut adalah data yang kami peroleh dari BPS. Yang pertama adalah angka harapan hidup, dilanjutkan angka melek huruf, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan juga rasio Gini. Proses analisis data yang kami lakukan menggunakan beberapa rumus berikut yang meliputi average, min, max, counts ifs, dan XLOOKUP. Dilanjutkan proses analisis data berikutnya yang meliputi proses visualisasi. Kami menggunakan conditional formatting, pivot table, diagram garis, rumus Corel, dan juga diagram scatter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Slavia Sari Benata dengan NRP terakhir 012 dari manajemen bisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai proses analisis data. Nah, proses analisis data atau proses pembersihan dan pengolahan data merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data siap untuk dianalisis. Nah, proses ini meliputi 3 langkah secara garis besar. Untuk yang pertama, pengecekan format angka, penghapusan data kosong atau duplikasi, serta penyeragaman satuan dan titik desimal. Selanjutnya, seluruh indikator disusun dalam satu tabel per provinsi dengan periode waktu yang disamakan, yaitu periode 2020 hingga 2023. Nah, yang terakhir, penambahan data IPM dengan perhitungan berdasarkan 3 komponen utama, yakni pendapatan per kapita, angka melek huruf, dan angka harapan hidup, menggunakan rumus-rumus yang telah ditentukan. Dengan demikian, IPM dapat dianalisis bersama dengan indikator kesejahteraan sosial lainnya. Selanjutnya, setelah proses pembersihan data dan ditambahkannya IPM menggunakan rumus indikator pertama dikali indikator kedua dikali indikator ketiga pangkat 1/3 per 10 dikali 100, ditambahkan pula pivot table untuk mengetahui perubahan rata-rata IPM per provinsi tahun 2020 hingga tahun 2023. Selanjutnya digunakan pula COUNTIF dan COUNTIFX untuk mengetahui banyak provinsi dengan kategori IPM rendah, IPM sedang, IPM tinggi, dan juga IPM sangat tinggi. Serta digunakan XLOOKUP dan MAXMIN untuk mengetahui provinsi mana dengan nilai IPM tertinggi dan juga nilai IPM terendah. Selanjutnya ditambahkan pivot table untuk mengetahui faktor pengaruh IPM dengan provinsi variabel tertinggi dan juga variabel terrendah. Nah, di sini
Ditambahkannya pivot table bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan provinsi tersebut menjadi provinsi dengan nilai IPM tertinggi dan juga terendah. Selanjutnya, digunakan pula rumus XLOOKUP dan MaxMin untuk mengetahui provinsi mana yang memiliki IPM dan 3 kesejahteraan sosial tertinggi dan juga terendah. Setelah itu, ditambahkan pula pivot table untuk mengetahui perubahan rata-rata 3 indikator kesejahteraan sosial per provinsi tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, hal ini digunakan untuk mengetahui perubahan nilai per provinsi pada 3 indikator kesejahteraan sosial. Yang pertama, yakni ada rasio Gini, dan yang kedua ada tingkat pengangguran terbuka, dan yang terakhir ada pivot table tingkat kemiskinan. Pada aspek selanjutnya, digunakan pula rumus average untuk mengetahui rata-rata IPM dan juga 3 indikator kesejahteraan sosial tahun demi tahun, yakni tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis untuk mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi dari tahun ke tahun. Pada aspek korelasi, digunakan rumus Korel untuk mengetahui korelasi antara IPM dan juga 3 indikator kesejahteraan sosial, seperti rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka, dan juga tingkat kemiskinan. Pada proses visualisasi data, digunakan diagram garis untuk mengetahui perubahan IPM dan juga 3 indikator kesejahteraan sosial pada tahun ke tahun. Naik atau turunnya garis ini mempermudah analisis tanpa melihat angka satu persatu. Pada visualisasi data selanjutnya, menggunakan diagram titik atau scatter plot untuk mengetahui korelasi antara IPM dan juga 3 indikator kesejahteraan sosial lainnya. Nah, titik-titik ini menggambarkan posisi data yang sebenarnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan Ayu Pramesti dengan NRP terakhir 028. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pembahasan dari hasil analisis kami. Yang pertama, kami menemukan bahwa rata-rata IPM nasional meningkat 65 pada 2020 menjadi 80,35 pada 2023, di mana DKI Jakarta sebagai provinsi dengan IPM tertinggi pada periode tersebut yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapitanya yang tinggi dan juga akses pendidikannya yang sangat merata. Kemudian untuk provinsi dengan IPM terendah sendiri diraih oleh Nusa Tenggara Timur, di mana menunjukkan bahwa NTT atau Nusa Tenggara Timur ini masih memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan juga angka harapan hidup yang juga rendah. Kemudian ada kami menganalisis terkait dengan perkembangan 3 indikator kesejahteraan sosial, yakni ada rasio Gini, TPT atau tingkat pengangguran terbuka, dan juga tingkat kemiskinan. Untuk tingkat perkembangan indikator yang pertama ada rasio Gini. Rasio Gini sendiri relatif stabil di kisaran 0,348 sampai dengan 0,344 dari 2020 hingga 2023, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana rasio Gini tertinggi diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga provinsi dengan rasio Gini terendah diraih oleh Kepulauan Bangka Belitung. Untuk indikator yang kedua sendiri adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka, di mana hasil analisis kami menunjukkan bahwa TPT atau tingkat pengangguran terbuka ini cenderung meningkat 5,24% pada 2020 menjadi 5,49% pada 2021, meskipun pada akhirnya mengalami penurunan kembali hingga 4,70% pada 2023, di mana provinsi tertinggi diraih oleh Jawa Barat dan juga provinsi dengan TPT atau tingkat pengangguran terbuka terendah diraih oleh Sulawesi Barat. Kemudian ada indikator yang ketiga, yakni adalah tingkat kemiskinan, di mana hasil analisis kami menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami peningkatan 10,42% pada 2020 menjadi 10,76% pada 2021, namun pada akhirnya kembali menurun 10,08% pada 2023. Dengan tingkat kemiskinan tertinggi diraih oleh Provinsi Papua dan juga tingkat kemiskinan terendah diraih oleh Provinsi Bali. Kemudian hasil analisis kami menunjukkan adanya hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap 3 indikator kesejahteraan sosial tersebut, di mana rasio Gini memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap IPM, yakni minus
0,927 dan juga untuk TPD sendiri memiliki korelasi negatif sebanyak minus 0,844 dan juga tingkat kemiskinan yang memiliki korelasi negatif sebesar minus 0,743, di mana menegaskan bahwa adanya hubungan negatif di mana peningkatan ketimpangan, pengangguran, dan juga kemiskinan cenderung menurunkan kualitas pembangunan. Baik, di sini saya Rangga Dwi Arta dengan NRP akhir 041 akan menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang kami lakukan. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama lonjakan IPM dan disparitas wilayah. Jadi IPM nasional ini meningkat pesat dari angka 65% menjadi 80,35 yang terhitung dari 3 tahun, yaitu tahun 2020 hingga 2023. Namun kesenjangan pembangunan antara daerah pusat seperti Jakarta dan daerah berkembang seperti NTT masih sangat jauh berbeda. Yang kedua, IPM efektif menekan masalah sosial. Peningkatan IPM terbukti menjadi faktor dominan dalam perbaikan sosial, memiliki korelasi negatif yang sangat kuat dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan. Lalu untuk kewaspadaan pada pemerataan, meskipun pengangguran dan kemiskinan turun, rasio Gini sedikit naik kembali menjadi 0,344 pada tahun 2023, menandakan distribusi pendapatan belum stabil dan memerlukan pengawasan yang ketat. Lalu beralih ke rekomendasi atau saran. Jadi kebijakan pembangunan ke depan itu harus menyeimbangkan peningkatan IPM nasional dengan pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan antar provinsi. Pemerataan wilayah, yaitu pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah dengan IPM rendah seperti NTT. Yang kedua, pertumbuhan inklusif. Kebijakan ekonomi harus difokuskan pada pemerataan pendapatan untuk mencegah kenaikan ketimpangan atau rasio Gini, untuk memastikan manfaat pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, penguatan kualitas SDM dengan cara mengingat korelasi kuat antara IPM dan pengangguran. Program pelatihan vokasi dan pendidikan harus diperkuat agar angkatan kerja lebih mudah terserap oleh industri. Terima kasih atas perhatian dari Pak Rizal dan teman-teman. Saya mewakili teman-teman kelompok saya, Wulan, Areta, dan Slavia. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.